just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 akuntansi 3 kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Novita Rahmawati dari absen 5. Di sini saya bertugas untuk menginput data awal perusahaan jasa salon cantik hingga link account. Perkenalkan, nama saya Tutut Damayanti dari absen 28. Tugas saya mengisi saldo awal dan daftar customer dan supplier beserta saldonya. Saya Sylvia Agustin dari absen 25. Saya menginput data transaksi nomor 1 hingga dokumen transaksi nomor 9. Perkenalkan, nama saya Patrick Prisma Saputra dari absen 10. Saya menginput data transaksi dari nomor 10 sampai nomor 18. Perkenalkan, nama saya Tiara Satwa Nabila dari nomor absen 26. Saya bertugas untuk menginput dokumen penyesuaian, membuat laporan keuangan, serta membackup file. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Agustin dari absen 25 dari kelas 11 akuntansi 3. Saya salah satu dari anggota kelompok 1 yang akan mengerjakan tugas akhir mayop. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput transaksi yang ada pada salon cantik dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 9 pada perusahaan jasa. Dokumen transaksi yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas pada pembayaran gaji bulan November. Kita masuk ke menu Banking Spend Money. Pay from account-nya tetap cash in bank. Lalu tax inclusive-nya kita uncentang. Lalu check-way number-nya kita isi dengan BKK 12 strip 1. Lalu date-nya kita isi sesuai di soal yaitu 1 Desember 2018. Amount-nya kita isi sebesar 7.500.000. Lalu kita enter. Setelah di enter kita isi payanya dengan karyawan salon cantik. Memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Setelah kita sudah mengisi memo, lalu kita mengisi akun yang terkait, yaitu accrued expense. Setelah sudah ketemu, kita klik akunnya, lalu use account. Lalu kita enter, pastikan out of balance-nya sudah 0. Setelah itu kita Ctrl R, jika zona sudah seperti itu, maka kita klik OK, lalu kita record. Transaksi nomor 2 yaitu voucher kas kecil untuk pembuatan brosur pembuatan iklan. Kita masuk ke menu Banking Spend Money. Kita isi check-way number-nya dengan V12-1. Nah, setelah kita mengisi check-way number, kita mengisi tanggal, yaitu tanggal 2 Desember 2018. Setelah kita mengisi tanggal, kita mengisi amount, yaitu sebesar 750. Setelah itu kita isi payanya dengan percetakan Olimpia. Kita isi memonya dengan pembuatan brosur pembuatan iklan. Setelah itu kita isi akun yang terkaitnya yaitu advertising expense. Setelah ketemu advertising expense, kita use account lalu enter. Jangan lupa pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash. Kita klik petty cash lalu use account.
Setelah itu kita Ctrl R. Jika jurnal sudah seperti di atas, maka kita OK, lalu kita record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 3, yaitu bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November. Kita masuk ke menu Sales Receive Payment. Customer-nya kita isi dengan Nyonya Ria. Setelah itu ID-nya kita isi dengan BKM 12-1. Date-nya kita isi dengan 3 Desember 2018. Amount receive-nya kita isi sebesar 2 juta rupiah. Payment metodenya kita isi dengan Cekue. Memonya kita tambahkan dengan tertanggal 25 November 2018. Setelah itu kita klik amount applied pada pojok kanan sendiri, lalu kita tap. Pastikan out of balance-nya sudah 0, lalu kita Ctrl R. Jika jurnalnya sudah benar, kita klik OK lalu record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 4, yaitu voucher kas kecil untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2018. Kita pilih menu Banking Spend Money. Pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash. Setelah itu kita isi Cekue number-nya dengan V12-2. Kita isi tanggalnya dengan tanggal 4 Desember 2018. Kita isi filenya dengan kantor PLN dan PT Telkom. Kita isi memonya dengan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2018. Lalu kita isi akun yang terkaitnya yaitu accrued expense. Jangan lupa amount-nya kita isi sebesar Rp700.000. Setelah itu kita tap. Jika out of balance-nya sudah 0, lalu kita Ctrl R. Kita OK, lalu kita record. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dokumen transaksi nomor 5, yaitu faktur pada penjualan secara kredit. Kita masuk ke menu Sales, enter Sales. Kita isi suppliernya dengan Nyonya Rinda. Jangan lupa teks inklusifnya kita uncentang. Lalu kita isi invoice-nya dengan V12-1. Tanggalnya kita isi dengan 6 Desember 2018. Customer PO-nya kita isi dengan 121. Karena ini penjualan secara kredit pada perusahaan jasa, kita harus mengganti layout-nya menjadi service. Description-nya kita isi dengan biaya jasa rias pengantin. Setelah itu kita tap lalu kita masukkan akun yang terkaitnya, yaitu Fish Income. Kita tap lalu kita isi amount-nya sebesar Rp8 juta.
Setelah itu kita tab, lalu Ctrl R. Jika jurnalnya sudah seperti yang di atas, lalu kita OK, lalu record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 6. Dokumen ini yaitu bukti pengeluaran kas. Kita masuk ke menu Purchase by Bills. Kita isi suppliernya dengan PT Paragon. Selanjutnya kita isi CW number-nya dengan BKK 12-2. Lalu kita isi tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2018. Setelah itu kita isi amount-nya sebesar 3.500.000. Jika sudah terisi, memonya kita tambahkan dengan tertanggal 23 November 2018. Lalu kita klik amount applied yang bagian kanan sendiri, lalu kita tab dan pastikan out of balance-nya sudah 0. Lalu kita Ctrl R. Jika jurnalnya sudah benar, maka kita klik OK. Lalu kita record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 7, voucher kas kecil. Kita masuk ke menu Banking Spend Money. Kita isi CW number-nya dengan V12-3. Lalu kita isi tanggalnya yaitu 9 Desember 2018. Amount-nya kita isi yaitu sejumlah 250.000. Pay-nya kita isi toko Alfa Niaga. Memonya kita isi dengan pembelian perlengkapan. Setelah itu kita mengisi akun yang terkaitnya yaitu akun supplies. Kita tab, lalu jangan lupa kita ganti pay from account-nya dengan petty cash. Pastikan out of balance-nya sudah 0, lalu Ctrl R. Jika jurnalnya sudah benar, klik OK, lalu record. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dokumen transaksi 8, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita masuk ke menu Purchase by Bills. Kita isi suppliernya dengan PT Martina Jakarta. Setelah itu kita isi CW number-nya dengan BKK 12-3. Tanggalnya kita isi dengan 9 Desember 2018. Amount-nya kita isi 1.500.000. Lalu kita tambah memonya dengan tertanggal 20 November 2018. Setelah kita mengisi memonya, kita klik amount applied pada pojok kanan, lalu kita tab dan pastikan out of balance-nya sudah 0, lalu Ctrl R. Jika jurnalnya sudah benar, maka klik OK, lalu kita record. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dokumen 9,
dokumen ini kita masuk pada menu Purchase, enter Purchase. Kita isi suppliernya dengan PT Mitra Jaya. Setelah itu, jangan lupa teks inklusifnya kita uncentang, lalu kita isi purchase-nya dengan F05. Tanggalnya kita isi dengan 10 Desember 2018. Supplier invoice-nya kita isi dengan 14A. Lalu kita isi bill-nya dengan jumlah sesuai di soal, yaitu 1. Lalu kita tab, kita isi item number-nya. Karena kita belum memasukkan, jadi kita klik new. Lalu kita isi item number-nya dengan KCB. Lalu name-nya kita isi dengan kursi Greenbat. Lalu kita centang I buy this item-nya. Expense account-nya kita isi dengan equipment at cost. Setelah itu kita klik buying details. Teks kodenya jika belum NT kita ganti dengan NT. Jika sudah semua lalu kita klik OK. Selanjutnya kita isi dengan SML. Name-nya kita isi dengan steamer merek LG. Seperti yang awal kita centang I buy this item-nya. Lalu expense account-nya kita ganti menjadi equipment at cost. Setelah itu kita klik buying details. Jika sudah sama seperti yang awal tadi, maka kita klik OK. Selanjutnya kita mengisi price, yaitu sejumlah 2.500.000. Kita tab, lalu bill-nya kita isi lagi dengan sejumlah 2. Kita tab. Kita pilih item number-nya yang SML. Use item, klik tab, lalu kita isi price-nya sejumlah 2.500.000. Setelah itu kita tab lagi. Jika semuanya sudah sesuai yang di soal, maka Ctrl R. Pastikan jurnalnya sudah benar, lalu OK. Lalu kita record. Sekian tutorial menginput dokumen transaksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're